Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mata kuliah proses pengolahan petrokimia. Dalam hal ini adalah materi melamin formaldehid. Bisa di next. Nah, perkenalkan ini adalah tim kami dari kelompok satu. Ada saya sendiri, kemudian ada Satrio, selanjutnya ada Kemal, dan yang terakhir ada Griselda Ivon. Selanjutnya ini adalah beberapa materi yang akan kami diskusikan. Yang pertama, ada penjelasan dari resin melamin formaldehida, kemudian ada juga sejarah dari resin melamin formaldehida, kemudian ada reaksi pembentukan, selanjutnya ada klasifikasi dan karakteristik, ada proses produksi, dan yang terakhir ada aplikasinya. Bisa di next. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Griselda Ivan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang melamin formaldehid. Pengertian dari melamin formaldehid adalah melamin suatu zat organik dengan struktur kimia C3H6N6 atau dengan nama IUPAC 1,3,5-triazine 2,4,6-triamin. Berat molekulnya adalah 126, berbentuk kristal putih dan agak sulit larut dalam air. Sebelumnya, kita tahu bahwa melamin banyak digunakan pada produksi plastik seperti untuk pembuatan alat makan. Biasanya, untuk pembuatan alat makan ini digunakan melamin resin, yaitu kombinasi melamin dan formaldehid. Melamina adalah trimer dari cyanamida seperti cyanamida. Ia mengandung 66% nitrogen dan ia merupakan metabolit dari sirozina dan sejenis pestisida. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah sejarah dari melamin formaldehid. Resin melamin formaldehida diperkenalkan di Jerman oleh Henkel pada tahun 1935. Resin ini termasuk dalam golongan resin amino yang diproduksi melalui reaksi polikondensasi antara melamin dan formaldehida. Penggunaan resin ini sangat luas, seperti pada industri perekat, tekstil, laminasi, kertas, pelapisan permukaan atau surface coating, molding, dan sebagainya. Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara adalah pasar terbesar dari melamin. Permintaan akan material ini di Amerika Serikat dan Eropa berat barat tumbuh sekitar 3% per tahun dalam kurun waktu 2001 sampai 2006. Dan secara global diprediksi akan tumbuh sekitar 4,5% per tahun. Baik, selanjutnya yang bisa dijelaskan oleh Saudara Alia. Oke, kita masuk pada reaksi pembentukan dari resin melamin formaldehida. Jadi, reaksi pembentukan dari melamin formaldehida itu merupakan reaksi polikondensasi di mana nanti pada tahap sampai pada tahap akhirnya itu penggunaannya ada 3 tahap. Nah, yang pertama ini adalah reaksi metalolasi yang menggunakan formaldehida untuk membentuk melamin termetiololasi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang kedua, di mana tahap ini merupakan tahap kondensasi yang membentuk jembatan eter dan melepaskan air atau pembentukan jembatan metilen dengan melepaskan formaldehida. Nah, ini pada reaksi yang kedua ini, dia itu tergantung pada pH-nya. Sebagai contoh adalah proses kondensasi dari molekul monometilolemamid. Kemudian, pada tahap yang ketiga atau tahap akhir ini adalah tahap kondensasi lanjut, di mana pada akhirnya nanti membentuk produk polimer yang terikat silang dengan struktur jejaring dengan 3 dimensi. Perlu diperhatikan beberapa parameter yang sangat penting dalam pembentukan resin melamin formaldehida ini adalah yang pertama, ada rasio molar atau rasio massa dari bahan baku, yaitu melamin dan formaldehida. Selanjutnya, ada kemurnian dari bahan baku. Jadi, kemurnian bahan baku ini merupakan salah satu parameter yang penting juga. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, pH juga sangat mempengaruhi dan yang terakhir ada waktu serta temperatur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan karakteristik dari melamin formaldehid sendiri. Pertama itu transparan, yang dimana pada hasil akhirnya pada produk itu akan
warnanya itu transparan, putih kebening-beningan. Lalu selanjutnya ada kekerasan yang baik. Yang dimaksud dari kekerasan yang baik sendiri adalah hardness dari suatu produknya, yang dimana kekerasannya dibilang cukup kuat pada suatu produknya. Lalu selanjutnya pada stabilitas thermal yang tinggi, yaitu ketahanan atau temperatur yang pada suhu tinggi, namun tidak bisa pada suhu yang sangat kritis pada titik didihnya. Selanjutnya pada keempat itu tahan terhadap air atau bahan kimia dan goresan. Nah, tahan terhadap air sendiri di sini adalah sebagai termasuk hidroskopis, yaitu tahan terhadap air dan bahan kimia. Dan bahan kimia sendiri tidak bisa bertahan pada tipe yang dimana zatnya itu asam sangat asam dan basa sangat basah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bersifat sebagai flame retardant. Dan yang terakhir ini pada bagianku itu ada classification, yang itu di mana pada berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada thermoplastic dan thermosetting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kemal. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Dan proses produksi ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe batch dan tipe continue. Di sini pada tipe batch wise, prosedur batch wise adalah metode yang paling banyak digunakan untuk produksi resin melamin formaldehida secara industrial. Walaupun kapasitas produksi relatif kecil, proses ini dapat dilakukan perluasan varietas produk dan setiap saat dapat dilakukan perubahan produk. Resin melamin formaldehida dapat juga diproduksi dalam bentuk bubuk atau padatan. Dalam hal ini, pertama-tama dibuat larutan resin aqueous dan kemudian diumpankan atau dimasukkan ke dalam spray dryer, di mana ia akan teratomisasi oleh suatu spray dish atau nozzle. Nah, di sini pertama akan direaksikan pada reaktor batch, yaitu reaktor batch berpengaduk. Setelah itu masuk ke separator yang akan dipompakan ke dalam kondensor. Di sini produk yang belum bereaksi akan dikembalikan lagi ke reaktor. Nah, di sini produksi batch wise yang pertama yaitu ia akan memproduksi dalam bentuk cairan. Kemudian, nah di sini melamin formaldehida yang sudah terbentuk kemudian akan dibentuk menjadi bubuk melalui di dryer, kemudian melalui kondensor akan disemprotkan gitu. Selanjutnya produksi continue. Industri produksi continue dari resin melamin formaldehida diselenggarakan untuk memperbesar kapasitas karena adanya peningkatan permintaan. Kekurangan dari produksi continue adalah bahwa banyaknya yang diproduksi per satuan waktu pada pabrik tertentu hanya dapat bervariasi dalam batas yang relatif sempit. Jadi, jika dalam produk pabrik continue ini permintaan atau variasi produknya relatif sempit karena reaksi berjalan secara terus-menerus dan tidak dan fasenya relatif lama. Di sini digunakan 3 reaktor yang gunanya untuk mempertajam produk yang dihasilkan. Kemudian juga di sini ada kondensor yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari melamin formaldehida. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio.
Oke, selanjutnya itu ada aplikasi. Aplikasi sendiri ya, mohon maaf. Selanjutnya itu ada aplikasi. Aplikasi sendiri itu ada sebagai bahan perekat, kertas, bahan cetakan, bahan baku pelapis permukaan, bahan peningkatan daya renggang, sebagai tekstil auxiliaries dan leather auxiliaries, dan sebagai film proofing agent. Yang dimana pada film proofing agent sendiri kita pada karakteristiknya yaitu melamin formaldehyde sendiri itu tahan terhadap suhu yang tinggi. Jadi sebagai gantinya dia sebagai agent yang dimana flame proofing. Nah, sekian mungkin dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan salah atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.